Bukan hoax lagi. Sah, FIFA baru saja resmi menghukum berat timnas Malaysia karena menggunakan 7 pemain naturalisasi ilegal. Kok bisa ya? Bukannya naturalisasi itu sah-sah aja? Tunggu dulu, karena ternyata kasus ini melibatkan pemalsuan dokumen yang sangat serius. Dan hukumannya? Nggak main-main. Simak terus video ini sampai habis. Karena kita akan membongkar secara lengkap skandal ini mulai dari siapa saja para pemainnya, bagaimana proses naturalisasinya, sampai dampak besar yang kini harus ditanggung Malaysia. Klaim mengejutkan dari anak Sultan Malaysia yang menyebut ada sosok misterius di balik keputusan FIFA, bahkan menyebut seseorang berada di New York bertemu langsung dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Siapa dia? Ada yang menyebut Presiden Prabowo. Benarkah ini hanya teori konspirasi? Atau ada permainan politik tingkat tinggi yang sedang terjadi di balik layar sepak bola Asia? Simak narasi lengkapnya hanya di channel ini. Wow! Dalam dunia sepak bola, kritik adalah makanan sehari-hari. Namun tidak semua pemain bisa menjawab kritik dengan kepala dingin. Ada yang membalas dengan kata-kata. Ada juga yang memilih diam, tapi bicara lewat aksi. Dan Calvin Verdon, dia memilih cara yang terakhir. Dan hasilnya, para fans yang dulu mencemooh, kini justru terdiam. Di video kali ini, kita akan bahas kisah berkelas dari pemain timnas Indonesia, Calvin Verdon, yang membungkam cemoohan fans klubnya di Liga 1. Simak sampai selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bukan hoax lagi. Sah, FIFA baru saja resmi menghukum berat timnas Malaysia karena menggunakan 7 pemain naturalisasi ilegal. Kok bisa ya? Bukannya naturalisasi itu sah-sah aja? Tunggu dulu, karena ternyata kasus ini melibatkan pemalsuan dokumen yang sangat serius. Dan hukumannya? Nggak main-main. Simak terus video ini sampai habis, karena kita akan membongkar secara lengkap skandal ini mulai dari siapa saja para pemainnya, bagaimana proses naturalisasinya, sampai dampak besar yang kini harus ditanggung Malaysia. Awalnya tidak ada yang mencurigakan dari kebijakan baru Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Mereka melakukan langkah yang sering dilakukan negara lain, juga melakukan naturalisasi terhadap beberapa pemain asing untuk memperkuat skuad Harimau Malaya. Langkah ini bahkan sempat dipuji karena Malaysia menunjukkan peningkatan performa di laga internasional. Nama-nama seperti Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Toms Gertz, Rodrigo Julien Holgado, hingga João Vitor Brando Figueiredo mulai mencuri perhatian. Mereka datang dari Amerika Latin dan Eropa dengan pengalaman bermain di berbagai liga kompetitif. Dalam waktu singkat, mereka sudah mendapat tempat di timnas Malaysia dan bahkan ikut bertanding dalam laga resmi melawan Vietnam. Tapi siapa sangka di balik performa mereka yang mengesankan, ternyata ada bom waktu yang siap meledak. FIFA mulai mencurigai keabsahan dokumen para pemain ini ketika menerima laporan dari pihak ketiga diduga dari Federasi Sepak Bola negara lain soal dugaan manipulasi data dalam proses naturalisasi 7 pemain tersebut. Setelah melakukan investigasi, FIFA akhirnya menyatakan bahwa benar telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 22 Kode Disiplin FIFA. Pasal ini berkaitan dengan pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen. Apa artinya? Singkatnya, ada dokumen palsu atau dokumen yang dimanipulasi agar ketujuh pemain tersebut bisa tampil sebagai warga negara Malaysia dan bermain di laga internasional. FIFA menyebut FAM secara sengaja mengajukan dokumen kelayakan yang sudah dimanipulasi agar para pemain ini bisa bermain dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Bahkan ada indikasi bahwa beberapa dokumen seperti bukti keturunan, domisili, dan syarat tinggal yang biasanya diwajibkan sengaja dimanipulasi agar mereka lolos verifikasi. Setelah penyelidikan lengkap, FIFA langsung memberikan hukuman tegas. FAM dikenai denda sebesar CHF 35.0000 atau sekitar 7,3 miliar rupiah.
Dan itu belum semuanya, ketujuh pemain naturalisasi yang terlibat juga ikut dihukum. Masing-masing dikenai denda sebesar CHF 2.000 atau setara dengan 41 juta rupiah per pemain. Tapi yang paling berat adalah larangan mereka untuk terlibat dalam aktivitas sepak bola selama 12 bulan penuh. Bayangkan saja 7 pemain andalan Malaysia kini tidak bisa bermain selama 1 tahun penuh. Ini bukan hanya pukulan telak bagi timnas, tapi juga bisa merusak karier para pemain tersebut. FAM masih diberi waktu 10 hari untuk mengajukan banding, tapi sejauh ini FIFA tetap pada pendiriannya bahwa pelanggaran serius telah terjadi. Mungkin kamu bertanya-tanya siapa sebenarnya ketujuh pemain ini? Yuk kita kenalan sedikit. Pertama, Gabriel Felipe Arocha, bek asal Brasil. Dikenal kuat dalam duel udara dan pernah bermain di Liga Eropa Timur. Facundo Tomsgaard, pemain asal Argentina, bertipe gelandang bertahan dengan gaya bermain keras tapi cerdas. Rodrigo Julin Holgado, striker yang punya insting gol tinggi. Pernah bermain di Liga Chili dan Argentina. Imanol Javier Machuca, winger asal Argentina, punya kecepatan dan skill individu yang lincah. João Vitor Brando Figueiredo, penyerang asal Brasil yang sempat jadi andalan klub-klub Timur Tengah. John Irasbal Iraurgui, pemain asal Spanyol, posisi bek tengah. Tor Alejandro Havel Serrano, gelandang asal Belanda berdarah Spanyol, kreatif dan memiliki visi permainan bagus. Dengan skill dan pengalaman mereka, wajar saja jika Malaysia berharap banyak. Tapi sekarang semuanya justru menjadi bumerang. Dampak dari skandal ini sangat besar. Bukan hanya kerugian secara finansial, karena harus membayar denda miliaran rupiah, tapi juga dari segi reputasi dan prestasi. Malaysia kini harus kehilangan 7 pemain kunci selama 12 bulan. Jadwal kompetisi yang padat seperti kualifikasi Piala Asia dan Piala AFF jelas akan terganggu. FAM juga harus menghadapi tekanan dari publik, media, dan sponsor. Pertanyaan terbesar sekarang adalah siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah ini kelalaian administratif atau ada unsur kesengajaan yang lebih dalam? Reaksi publik Malaysia pun langsung meledak. Banyak yang kecewa berat, merasa dikhianati oleh federasi. Ada juga yang justru menyalahkan sistem FIFA yang dianggap terlalu kaku. Namun menurut beberapa pengamat, FIFA sudah benar dalam menindak. Karena jika dibiarkan, ini bisa menjadi presiden buruk bagi sepak bola dunia. FAM saat ini masih memiliki hak untuk mengajukan banding, tapi perlu bukti kuat bahwa proses naturalisasi itu tidak sepenuhnya melanggar aturan. Jika tidak bisa dibuktikan, hukuman ini akan tetap berlaku. Kasus ini jadi pengingat penting bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah di lapangan, tapi juga soal integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Kita semua tentu ingin melihat timnas negara manapun berkembang, termasuk Malaysia. Tapi jalan pintas yang melanggar aturan bukanlah solusi. FIFA telah memberi sinyal kuat bahwa aturan harus ditegakkan, siapapun yang melanggar akan dihukum. Semoga ke depan federasi-federasi sepak bola lebih berhati-hati dan menjunjung tinggi sportivitas. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman ini sudah pantas atau terlalu berat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info sepak bola lainnya. Klaim mengejutkan. Dari anak Sultan Malaysia yang menyebut ada sosok misterius di balik keputusan FIFA, bahkan menyebut seseorang berada di New York bertemu langsung dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Siapa dia? Ada yang menyebut Presiden Prabowo. Benarkah ini hanya teori konspirasi? Atau ada permainan politik tingkat tinggi yang sedang terjadi di balik layar sepak bola Asia? Simak narasi lengkapnya hanya di channel ini. FIFA secara resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan 7 pemain timnas Malaysia karena terbukti melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA tentang pemalsuan dokumen. Ketujuh pemain yang disebut adalah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Tomsgaard,
Rodrigo Julien Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brando Figueiredo, John Irasbal Iraorgui, Hector Alejandro Hevel Serrano. Para pemain ini dinilai tidak memenuhi syarat kewarganegaraan yang sah, dan dokumen naturalisasi mereka terbukti direkayasa untuk bisa tampil membela timnas Malaysia di ajang resmi, termasuk saat menang 4-0 melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Akibatnya, denda 7,3 miliar rupiah untuk FAM, larangan bermain 12 bulan bagi ketujuh pemain. Denda 41 juta rupiah untuk masing-masing pemain. Namun, yang membuat panasnya skandal ini makin meledak adalah ketika Tunku Ismail Sultan Ibrahim, pemilik klub Johor Darul Ta'zim dan anak dari Sultan Johor, turut bersuara keras menolak keputusan FIFA. Dalam cuitannya, Tunku Ismail menyebut FAM telah mengikuti prosedur sesuai regulasi. FIFA bahkan awalnya menyetujui proses naturalisasi. Namun tiba-tiba, keputusan berubah drastis. Apakah ada pihak eksternal yang bermain di balik layar? Kalimat inilah yang jadi sorotan utama siapa yang berada di New York. Keputusan FIFA diumumkan dengan cepat bahkan sebelum proses banding selesai. Mengapa? Siapa yang mempengaruhi? Tunku Ismail juga menyebut bahwa pemerintah Malaysia dan FIFA sudah melakukan kerja sama sebelumnya, termasuk melalui Departemen Registrasi Nasional Malaysia. Lalu siapa yang dimaksud Tunku Ismail? Mengapa ia menyebut New York? Dan bagaimana Presiden Prabowo bisa terseret dalam isu ini? Pada hari yang sama ketika FIFA mengumumkan sanksi, Presiden FIFA Gianni Infantino sedang berada di markas besar PBB di New York memberikan pidato terkait perdamaian dunia melalui sepak bola. Namun yang bikin ramai adalah rumor bahwa ada pertemuan tertutup antara Infantino dan seorang tokoh penting asal Asia Tenggara. Spekulasi mulai muncul beredar desas-desus bahkan di media sosial Malaysia dan beberapa forum internasional bahwa yang ditemui Gianni Infantino adalah Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Tapi apakah ini benar? Tidak ada bukti kuat soal pertemuan itu. Namun beberapa media Malaysia menduga bahwa sanksi FIFA ini tidak lepas dari tekanan eksternal yang tidak ingin timnas Malaysia terlalu cepat berkembang. Apakah ini murni ketegasan FIFA? Atau ada permainan geopolitik di balik dunia sepak bola Asia? Pernyataan Tunku Ismail memang bernada konspiratif, namun di saat yang sama, tidak sedikit publik Malaysia yang justru percaya dan mendukungnya. Mereka meyakini bahwa Malaysia sedang diganggu oleh kekuatan dari luar yang merasa terancam oleh kebangkitan Harimau Malaya. Ada yang menyebut Indonesia, ada juga yang menduga Uni Emirat Arab, bahkan federasi-federasi Asia lain yang cemburu. Di sisi lain, sebagian publik juga menilai bahwa FAM memang seharusnya lebih transparan dan berhati-hati dalam proses naturalisasi. Bagaimana bisa 7 pemain sekaligus disetujui tanpa dasar yang kuat? FAM hingga kini belum memberikan klarifikasi detail ke publik, namun menyatakan akan mengajukan banding resmi ke FIFA. Mereka juga siap menyampaikan semua bukti pendukung untuk membuktikan bahwa tidak ada kesalahan prosedur. Jika banding diterima, sanksi bisa dikurangi atau bahkan dibatalkan. Tapi jika ditolak, maka ini akan menjadi aib besar bagi sepak bola Malaysia. Kasus ini bisa berdampak sangat luas. Pertama, hubungan antara negara-negara Asia Tenggara bisa memanas. Kedua, FIFA bisa memperketat proses naturalisasi di seluruh negara. Ketiga, Malaysia bisa kehilangan momentum emas untuk bangkit di pentas Asia. Banyak negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Thailand, dan Filipina juga mengandalkan pemain naturalisasi. Kasus ini bisa menjadi alarm keras agar semua federasi lebih berhati-hati. Skandal FIFA, Malaysia, dan sosok misterius di New York ini ibarat drama politik yang menyusup ke lapangan hijau. Apakah ini cuma konspirasi? Atau benar ada tangan tak terlihat yang sedang mengatur jalannya permainan dari balik layar? Yang jelas publik sekarang sedang menunggu dua hal: langkah banding dari FAM, penjelasan dari FIFA soal pihak eksternal yang mungkin memengaruhi keputusan besar ini. Kalau menurut kamu gimana? Apakah Presiden Prabowo benar-benar terlibat? Atau ini cuma tuduhan yang tidak berdasar? Tulis opini kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola Asia dan dunia.
Wow! Dalam dunia sepak bola, kritik adalah makanan sehari-hari. Namun tidak semua pemain bisa menjawab kritik dengan kepala dingin. Ada yang membalas dengan kata-kata. Ada juga yang memilih diam, tapi bicara lewat aksi. Dan Calvin Verdon, dia memilih cara yang terakhir. Dan hasilnya, para fans yang dulu mencemooh, kini justru terdiam. Di video kali ini, kita akan bahas kisah berkelas dari pemain timnas Indonesia, Calvin Verdon, yang membungkam cemoohan fans klubnya di Liga 1. Simak sampai selesai. Calvin Verdon, pemain belakang timnas Indonesia, resmi bergabung dengan klub Prancis LOSC Lille pada awal musim ini. Harapan besar langsung ditumpahkan kepadanya. Maklum, sebagai pemain anyar di klub besar Eropa, ekspektasi selalu tinggi. Tetapi saat debutnya di Liga 1 melawan Lens beberapa waktu lalu, semua tidak berjalan sesuai rencana. Lille kalah telak 0-3. Dan siapa yang jadi sasaran kemarahan fans? Ya, Calvin Verdon. Di media sosial, nama Verdon jadi bahan hujatan. Komentar negatif, sarkasme, bahkan yang berbau rasis bertebaran. Banyak yang menilai dia tampil buruk, tidak layak mengenakan jersey Lille, bahkan dianggap sebagai rekrutan gagal. Tapi benarkah dia tampil seburuk itu? Saat kita melihat fakta dari situs statistik ternama seperti SofaScore dan FotMob, justru muncul hal yang sangat menarik. Calvin Verdon ternyata mendapatkan rating tinggi di pertandingan tersebut. Bahkan dalam beberapa aspek seperti akurasi umpan, duel bertahan, dan kontribusi build-up play, ia masuk 3 besar pemain terbaik Lille di laga itu. Artinya, kritik yang diarahkan kepadanya tidak berdasarkan fakta, tapi lebih pada emosi akibat hasil buruk tim secara keseluruhan. Tapi Calvin Verdon tidak membela diri. Ia tidak membuat klarifikasi, tidak menyerang balik, tidak cari pembelaan di media. Ia hanya diam. Tapi di dalam diamnya, ia sedang menyiapkan jawaban yang paling menyakitkan untuk mereka yang meremehkannya. Datanglah laga Europa League, sebuah kompetisi kasta kedua di Eropa, tapi dengan gengsi yang sangat tinggi. Lawan Lille kali ini adalah klub asal Norwegia, SK Brann. Calvin Verdon dipercaya sebagai starter. Banyak yang masih meragukan, tapi disinilah keheningan berbicara. Dan Verdon tampil seperti pemain yang ingin menjawab segalanya dengan permainan. Di menit ke-54, Verdon menunjukkan kualitasnya. Ia memotong bola di area pertahanan, lalu tanpa ragu langsung mengirimkan umpan panjang, tajam, dan akurat ke sisi kiri untuk Matias Fernandes Pardo. Pardo mengolah bola itu dengan tenang, mengirim assist yang dituntaskan Hamza Igamane jadi gol pertama Lille. Dan ya, meski Verdon tidak mencetak gol atau mencatatkan assist langsung, dialah arsitek dari serangan itu. Lille menang 2-1, dan publik mulai membuka mata. Setelah laga tersebut, laman SofaScore memberikan rating 6,9 untuk Calvin Verdon. Bukan yang tertinggi, benar, tapi tetap solid. Yang menarik, rating ini lebih tinggi dari beberapa pemain inti Lille lainnya seperti Mukau, Haraldsson, dan Goffey yang biasanya jadi favorit fans. Dan yang paling penting, tidak ada lagi cemoohan. Tidak ada lagi olok-olok. Yang ada adalah pujian. Bahkan beberapa fans mulai membela dan mengatakan bahwa Verdon layak dapat kesempatan lebih banyak. Dari awal kariernya, Verdon bukanlah tipe pemain yang suka banyak bicara. Dia bukan pemain selebriti, bukan yang sering muncul di media. Tapi dia pekerja keras. Let my feet do the talking, biar kakiku yang bicara. Dalam budaya sepak bola, ada istilah pola. Pola artinya gaya, tingkah, atau banyak omong. Dan Verdon, dia tak banyak pola. Dihujat dia diam, diremehkan dia fokus, dihina dia jawab di lapangan. Inilah bentuk balasan yang paling berkelas. Tanpa harus ribut di media sosial, tanpa perlu debat kusir, tanpa drama. Hanya kualitas, hanya kerja keras. Sebagai pemain naturalisasi timnas Indonesia, banyak harapan besar yang disematkan pada Verdon. Bukan cuma karena statusnya sebagai pemain Eropa, tapi karena dedikasi dan karakter yang dia tunjukkan. Fans timnas Indonesia pun menyebutnya dengan panggilan khas, si Lo Opi. Julukan yang awalnya candaan, kini jadi nama penuh kasih. Karena kita tahu di balik wajah datarnya, Lo Opi punya semangat membara untuk membela merah putih.
Semoga saja Calvin Verdonk terus tampil konsisten baik di klub maupun di tim nasional. Dan semoga dia tetap menjadi contoh bahwa kritik tidak perlu dibalas dengan kemarahan, cukup dengan performa. Dunia sepak bola memang keras, tapi cara kita menyikapi kritik menentukan siapa kita sebenarnya. Calvin Verdonk sudah menunjukkan bahwa untuk membungkam ribuan komentar negatif, kamu tidak perlu satu kata pun, cukup satu aksi nyata di lapangan. Kalau menurut kamu, apakah Verdonk bisa jadi bek kiri utama di timnas Indonesia dalam jangka panjang? Dan bagaimana peluangnya di Liga 1 bersama Lille? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang, dan kita bisa bahas lebih banyak kisah inspiratif dari dunia sepak bola. Kabar mengguncang dunia sepak bola nasional. Pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk Stuttgart akhirnya buka suara dan mengatakan kalimat yang membuat bulu kuduk pecinta sepak bola berdiri, "Saya akan datang. Saya siap membela Indonesia di ronde keempat nanti." Yes, Laurin Ulrich, pemain muda Jerman berdarah Indonesia, resmi menyatakan siap membela timnas Indonesia yang kini diasuh oleh legenda sepak bola dunia, Patrick Kluivert. Simak faktanya hingga selesai. Nama Laurin Ulrich mungkin belum begitu dikenal oleh semua orang di Indonesia. Tapi di Jerman, khususnya bagi para pencinta Bundesliga, dia adalah salah satu prospek paling menjanjikan di generasi mudanya. Lahir di Jerman tahun 2005, Ulrich memiliki darah Indonesia dari garis ibunya. Dia meniti karier sepak bola sejak kecil di Akademi Stuttgart Club yang pernah melahirkan nama-nama besar seperti Mario Gomez dan Joshua Kimmich. Posisinya adalah gelandang tengah. Tapi jangan bayangkan dia cuma duduk menunggu bola datang. Laurin adalah tipe box-to-box midfielder. Dia bisa bertahan, menyerang, menjemput bola ke belakang, dan langsung mendorongnya ke depan dengan visi dan ketenangan. Ulrich sempat memperkuat timnas Jerman di kelompok usia U17 dan U18. Tapi dia belum pernah main di timnas senior. Artinya, masih sah 100% untuk membela Indonesia. Dan akhirnya setelah sekian lama spekulasi teka-teki dan penantian para fans Garuda, Laurin buka suara dalam wawancara dengan media Jerman Sport 1. "Saya akan datang. Saya siap membela Indonesia di ronde keempat nanti. Ini keputusan yang sudah lama saya pikirkan dan sekarang saatnya." Itu adalah jawaban tegas, sebuah janji, dan bentuk nyata cinta pada darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Ulrich gak cuma datang karena tren naturalisasi, tapi karena memang ingin jadi bagian dari sejarah timnas. Sejak datangnya Patrick Kluivert ke kursi pelatih timnas, semuanya berubah. Ex-striker legendaris Belanda dan Barcelona ini membawa angin segar, gaya main menyerang, penguasaan bola, dan kolektivitas. Dan ketika ditanya soal Ulrich, Kluivert langsung tersenyum dan bilang, Laurin adalah pemain dengan kualitas top. Dia punya visi kontrol dan mentalitas pemenang. Ulrich adalah puzzle penting dalam rencana Kluivert. Lini tengah Garuda kini akan dihuni oleh kombinasi luar biasa, Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan sekarang Laurin Ulrich. Langkah Ulrich ini juga mendapat respons positif dari Menteri Pemuda dan Olahraga kita yang baru, Erick Thohir. Erick menyebut ini bukan sekadar perekrutan pemain diaspora, tapi bentuk dari wajah baru sepak bola Indonesia. Datangnya Laurin Ulrich menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini bukan hanya mimpi lokal, tapi sudah menjadi panggilan global. Erick juga bilang, kami tidak akan setengah hati. Proyek besar ini bukan cuma soal tiket ke Piala Dunia, tapi membangun sistem yang kuat, profesional, dan membanggakan. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia Asia itu berat. Indonesia tergabung bersama tim-tim kuat Arab Saudi dan Irak. Tapi jangan salah, Indonesia sudah bikin kejutan di ronde sebelumnya. Kita mengalahkan Bahrain dan Arab Saudi dalam pertandingan dramatis. Tim kita bukan kuda hitam lagi, tapi kuda siap pacu ke Piala Dunia. Dan sekarang dengan tambahan Ulrich, peluang itu jadi makin nyata. Bayangkan lini tengah timnas kita seperti ini, Tom Haye jadi jenderal lapangan tengah. Ulrich pemain yang energi dan distribusi bola.
Marcelino pemain kreativitas dan tusukan. Di depan ada Ole Romeni striker naturalisasi baru. Di belakangnya Rizky Ridho dan Bekam Putra. Kombinasi lokal dan diaspora. Pengalaman dan energi muda. Inilah generasi emas sepak bola Indonesia. Ulrich diprediksi akan menjalani debutnya antara tanggal 8 sampai 14 Oktober 2025 dalam laga perdana ronde keempat. Dokumen naturalisasinya sudah beres sejak Juni, tinggal menunggu clearing dari FIFA. Di media sosial, para supporter udah nggak sabar. Tagar hashtag Welcome Ulrich dan hashtag Garuda Global meledak di Twitter dan Instagram. Banyak yang menyebut Ulrich sebagai kepingan terakhir dari generasi emas timnas. Bahkan beberapa fans dari Jerman juga ikut menyemangati langkah Ulrich. Pilihan yang tepat, kata mereka. Dan kita setuju 100%, dulu mimpi Indonesia ke Piala Dunia terasa jauh. Tapi sekarang kita sudah sangat dekat. Laurin Ulrich adalah simbol dari perubahan. Anak muda diaspora yang memilih untuk pulang. Bukan dalam arti fisik, tapi pulang ke identitas. Pulang untuk membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Di tangan Patrick Kluivert, di bawah dukungan pemerintah, diiringi semangat supporter sejati. Garuda kini terbang lebih tinggi. Dan kita tidak lagi bermimpi. Kita sedang menuju tujuan. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia. Tulis di kolom komentar, selamat datang, Laurin. Kalau kamu bangga dengan langkah Ulrich, tak sanggup lagi menahan. Roberto Mancini, pelatih yang pernah membawa Italia menjadi juara Eropa dan belakangan melatih Arab Saudi. Tapi siapa sangka ia justru menyebut satu nama yang bikin semua orang tercengang Timnas Indonesia. Ya, kalian gak salah dengar. Pelatih sekaliber Mancini yang biasa berkutat dengan pemain-pemain kelas dunia akhirnya angkat bicara tentang perkembangan pesat Timnas Indonesia, bahkan dengan jujur ia mengakui Indonesia sudah berubah secara signifikan. Simak fakta lengkapnya. Nama Roberto Mancini bukan nama baru di dunia sepak bola. Ia adalah pelatih yang dikenal tajam, tegas, bahkan terkadang kontroversial. Pernah membawa Manchester City jadi juara Premier League, mempersembahkan trofi Euro untuk Italia pada 2021, dan terakhir sempat melatih timnas Arab Saudi. Namun bukan cuma prestasinya yang bikin ramai dibicarakan. Mancini juga dikenal sebagai sosok yang suka memberi komentar tajam termasuk terhadap pemain, pelatih, bahkan tim dari negara lain. Dan Indonesia pernah merasakannya. Beberapa waktu lalu Roberto Mancini sempat membuat heboh publik Indonesia. Ia menyindir pemain lokal Timnas Indonesia. Dalam komentarnya, ia berkata bahwa pemain lokal Indonesia salah tempat lahir. Ucapan itu mengarah kepada salah satu pemain muda berbakat Ridho. Menurut Mancini, Ridho memiliki kualitas luar biasa, ketenangan, visi bermain yang matang, bahkan sekelas bek dunia. Tapi dia terlahir di Indonesia, bukan di Eropa. Jika saja dia lahir di Eropa, menurut Mancini, Ridho bisa saja sudah direkrut Barcelona atau Real Madrid sejak usia 17 tahun. Komentarnya ini membuat netizen Indonesia geram. Banyak yang menyebut Mancini tidak menghargai talenta lokal. Tapi ada juga yang beranggapan ini bukan ledekan melainkan pengakuan tidak langsung bahwa kualitas pemain Indonesia kini tidak bisa dianggap remeh. Menariknya, Roberto Mancini tidak cuma mengkritik. Ia juga pernah memberi pujian tinggi kepada mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam wawancaranya, Mancini mengakui bahwa di tangan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia berubah total. Bagaimana tidak? Sejak dilatih STY pada akhir 2019, Garuda Muda mulai menunjukkan perubahan besar, lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Menembus semifinal Piala Asia U23 tahun 2024. Bahkan kini melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Mancini ini bukan hal yang biasa. Bahkan ia mengatakan kami mengenal baik Timnas Indonesia. Mereka berkembang secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Bayangkan 10 tahun lalu Indonesia masih dianggap tim mediocre di Asia Tenggara. Kini,
Kita jadi sorotan bahkan oleh pelatih tim-tim elit Asia dan Eropa. Perubahan timnas Indonesia tak lepas dari strategi panjang. Salah satunya adalah proyek naturalisasi. Pemain-pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner memberikan warna baru. Kombinasi antara pemain lokal dan keturunan menciptakan tim yang tangguh, dinamis, dan percaya diri. Bukan cuma pemain, federasi juga mulai membangun fondasi kuat, kompetisi usia muda, liga yang lebih stabil, dan tentu saja pelatih yang berkualitas. Hal ini menciptakan efek domino. Ranking FIFA naik, kepercayaan diri meningkat, dan yang paling penting dunia mulai melirik. Ketika Roberto Mancini ditanya jelang laga melawan Indonesia, ia tidak meremehkan. Kami harus benar-benar siap dan percaya diri agar mampu mengalahkan pesaing kami. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa Indonesia bukan lagi tim kecil. Kini kita sudah satu level dengan negara-negara seperti Jepang, Korea, Iran, dan Arab Saudi setidaknya di atas kertas. Bukan berarti kita lebih kuat, tapi jelas kita sudah dianggap serius. Kalau dulu tim besar mungkin menurunkan tim lapis 2 saat lawan Indonesia. Sekarang, semua diturunkan. Karena mereka tahu Garuda bisa menyakiti siapa saja. Perjalanan timnas Indonesia bukan tanpa tantangan. Tapi satu hal yang pasti perubahan itu nyata. Dulu kita diejek, sekarang kita dihormati. Dulu stadion sepi, sekarang tiket ludes dalam hitungan menit. Dan sekarang bahkan pelatih sekelas Roberto Mancini tak sanggup menahan kekagumannya terhadap perkembangan pesat ini. Apakah ini akhir dari perjalanan? Tentu belum. Tapi jelas ini adalah awal dari era baru. Kita tidak hanya bicara soal menang atau kalah, tapi tentang identitas, kebanggaan, dan masa depan sepak bola Indonesia. Ketika pelatih kelas dunia seperti Roberto Mancini saja mengakui Indonesia telah berubah secara signifikan, berarti kita memang sedang berada di jalur yang tepat. Tapi ingat, sepak bola bukan hanya milik pemain atau pelatih. Ini juga milik kita, para supporter. Mari terus dukung Garuda, jangan cuma saat menang tapi juga saat berjuang. Karena saat semangat kita bersatu, siapa tahu bukan hanya Asia yang akan kita taklukkan, tapi juga dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus ikuti kabar menarik seputar sepak bola Indonesia dan dunia.